Baiklah, materi yang pertama teknik penentuan sampel penelitian. Teknik penentuan sampel dalam penelitian pendidikan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan representatif. Ada beberapa teknik pengambilan sampel yang umumnya digunakan. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Menurut Sugiono, tahun 2017, metode ini dapat mengurangi bias dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Teknik ini sering dilakukan melalui pengundian atau penggunaan angka acak. Lalu yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Dalam metode ini, salah satu elemen pertama dipilih secara acak dan elemen-elemen berikutnya dipilih berdasarkan interval tertentu. Menurut Arikunto tahun 2010, teknik ini efektif untuk mengurangi kesalahan sampling karena anggota sampel tersebar merata. Namun, penting untuk memastikan bahwa populasi bersifat homogen dan terdapat daftar kerangka sampel. Lalu yang ketiga, pengambilan sampel acak atau berstrata atau stratified random sampling. Metode ini digunakan ketika populasi terdiri dari subkelompok yang berbeda atau strata. Menurut Creswell tahun 2014, setiap strata harus terwakili dalam sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Proses melibatkan pengelompokan populasi berdasarkan karakteristik tertentu dan kemudian memilih sampel dari setiap kelompok. Lalu yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Cluster random sampling melibatkan pemilihan kelompok atau cluster sebagai unit sampling, bukan individu. Menurut Cohen et al. tahun 2018, teknik ini sangat berguna ketika populasi tersebar luas dan sulit diakses secara individual. Penelitian dapat dilakukan dengan memilih beberapa klaster secara acak dan meneliti semua anggota di dalam klaster tersebut. Lalu yang terakhir ada purposive sampling. Purposive sampling melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut Patton tahun 2002, metode ini berguna ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam dari individu yang memiliki pengalaman atau karakteristik khusus yang relevan dengan penelitian. Mungkin sekian paparan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Yang pertama yaitu ada teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan detail mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka. Yang kedua yaitu ada observasi partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan yang diteliti sehingga mereka dapat mengamati perilaku dan interaksi secara langsung. Yang ketiga yaitu focus group discussion, yaitu melibatkan sekelompok orang yang berdiskusi tentang topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. Yang keempat yaitu ada dokumentasi. Pada dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi mencakup analisis dokumen yang relevan seperti arsip, catatan, laporan, atau media lainnya. Yang kelima yaitu studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu untuk memahami fenomena yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada angket. Angket adalah metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam teknik ini, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Yang kedua yaitu ada wawancara atau interview. Wawancara dalam konteks penelitian kuantitatif biasanya dilakukan dalam format terstruktur di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya kepada responden. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Dalam teknik ini, peneliti mengamati objek atau fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian dalam penelitian kuantitatif. Observasi biasanya dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan atau checklist untuk mencatat data secara sistematis. Yang keempat yaitu studi pustaka dan dokumen. Studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel,
dan laporan penelitian sebelumnya. Yang kelima yaitu ada ujian atau tes. Dalam beberapa jenis penelitian kuantitatif, peneliti juga dapat menggunakan uji atau tes sebagai instrumen pengumpulan data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian gabungan. Yang pertama yaitu ada teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dengan responden. Yang kedua yaitu teknik observasi. Pada teknik observasi, metode ini peneliti mengamati perilaku dan fenomena dalam konteks alam mereka. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan. Penelitian menyaring informasi yang relevan, mengelompokkan dan menafsirkan data untuk memahami makna mendalam suatu fenomena. Teknik seperti analisis tematik, analisis isi, dan gradient teori sering digunakan di mana hasil analisis biasanya disajikan dalam bentuk narasi atau visualisasi sederhana. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif, analisis data dan lebih fokus pada pengolahan angka menggunakan statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara umum, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik generalisasi, misalnya melalui uji pragmatik seperti ANOVA atau regresi. Data kuantitatif, tabel grafik, diagram. Pendekatan gabungan mengintegrasikan kedua teknik tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Analisis dilakukan secara sekuensial, di mana data kualitatif dianalisis terlebih dahulu, diikuti dan data kuantitatif atau sebaliknya, atau secara konkret dengan analisis kedua jenis data dilakukan bersamaan. Hasil kedua analisis kemudian dibandingkan dan distensikan menggunakan triangulasi dan diasistensikan melalui triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Pendekatan gabungan memungkinkan penelitian mengeksplorasi aspek yang lebih luas dan mendalam dari sesuatu fenomena. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Penulisan proposal penelitian untuk pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan gabungan yaitu meskipun setiap institusi atau program studi dapat memiliki format yang spesifik, kerangka dasar yang dapat diadaptasi. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif, merupakan sebuah pendekatan yang memfokuskan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena, makna, atau pengalaman individu. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan kualitatif. Yang pertama, judul penelitian, yaitu judul penelitian ini harus singkat, jelas, dan mencerminkan fokus pada fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka, terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, penelitian terdahulu yang relevan. Yang keempat, metode penelitian, terdiri dari yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Kedua, desain penelitian, studi kasus atau etnografi, fenomenologi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu subjek partisipan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, coding, interpretasi tematik, kebahasan data, regulasi, membership, dan lain-lain. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Yang kedua, penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan fokus pada pengujian hipotesis hubungan variabel atau pengukuran numerik.
Sistematika penelitian kuantitatif. Yang pertama, judul penelitian yaitu harus spesifik dan menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis jika ada, manfaat penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka terdiri dari landasan teori atau hubungan variabel yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu yang mendukung. Yang keempat, metode penelitian terdiri dari desain penelitian deskriptif, eksperimental atau korelasional, dan lain-lain. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Yang keempat, besaran sampel. Yang kelima, variabel penelitian. Yang keenam, variabel bebas atau variabel terikat. Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kuesioner, tes, dan lain-lain. Teknik analisis data atau statistik, deskriptif, inferensial. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Yang ketiga, penelitian gabungan, yaitu pendekatan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami fenomena secara komprehensif. Sistematika penelitian gabungan ini, yang pertama, judul penelitian, yaitu menunjukkan keterpaduan antara pendekatan. Yang kedua, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka terdiri dari landasan teori atau sesuai pendekatan campuran. Yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan. Yang keempat, metode penelitian terdiri dari desain penelitian mixed method, dan selanjutnya yaitu subjek, partisipan, sampel, penelitian atau teknik pengumpulan data, kuantitatif survei, tes atau kualitatif wawancara observasi, teknik analisis data, analisis kuantitatif atau statistik. Selanjutnya itu analisis kualitatif atau tematik naratif, integrasi hasil atau menyelaraskan data kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih.